Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih anugerah pertolongan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, dan bahkan hingga sampai pagi ini, sampai hari ini Tuhan, kami masih diberikan kekuatan untuk bisa beribadah bersama-sama, bersekutu, bersatu hati kepada Tuhan, dan bahkan juga kami diberikan kesempatan untuk bisa belajar satu kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, ini hati kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dengan mudah mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-21. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-21. Sekali lagi, surat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-21. Jika sudah menemukannya, kita bersama-sama membacanya. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu Saudara, setelah kita hidup melayani sesama dengan kasih, lalu apalagi yang menjadi respon kedua kita? Yang menjadi respon kedua kita ialah hidup menurut keinginan Roh, hidup menuruti keinginan Roh. Nah, di ayat yang ke-16 sampai yang ke-22 mengatakan,
Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memang sudah dikuduskan. Kita memang sudah dipisahkan, dikhususkan, baik status kita maupun hidup kita. Namun di dalam ayat ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa ada perbedaan antara orang yang telah dikuduskan dengan orang yang tidak dikuduskan. Ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ada perbedaan antara orang yang dipimpin oleh roh dengan orang yang masih menuruti keinginan hatinya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaannya? Yang menjadi perbedaannya adalah orang yang sudah dikuduskan adalah orang-orang yang hidupnya menuruti keinginan roh, tidak lagi menuruti keinginan hatinya. Sedangkan orang-orang yang masih belum percaya, orang-orang yang masih belum dikuduskan adalah orang-orang yang masih hidup di dalam menuruti keinginan hatinya, menuruti egonya, dan masih melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dikuduskan oleh Allah, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki hidup baru. Kita memiliki hidup baru dan menjadi ciptaan yang baru. Hidup baru seperti apa? Yaitu hidup baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi menuruti keinginan hati kita. Kita tidak lagi mengeraskan hati kita untuk menuruti keinginan keegoan kita. Kita tidak lagi melakukan dosa. Kita tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mengapa? Ya karena Roh Kudus telah memimpin kita. Roh Kuduslah yang telah memimpin kita. Itu di ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Nah, orang yang dipimpin oleh roh, orang yang telah dikuduskan dipimpin oleh roh, maka ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan dosa yang melanggar perintah Allah. Nah, kenapa? Karena dia telah hidup kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup menjadi manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Nah, manusia baru seperti apa? Yaitu manusia baru yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9, di ayat yang ke-19 adalah manusia yang dipimpin oleh roh. Lalu apa perbedaannya dengan orang yang masih belum dikuduskan? Ya, perbedaannya adalah ada di dalam ayat yang ke-20, yaitu orang yang masih belum dikuduskan adalah orang yang masih menuruti keinginannya, orang yang masih egois, orang yang masih hidup di dalam penyembahan berhala, sihir, perseteruan, masih berselisih, masih melakukan keinginan-keinginan duniawi. Jadi itulah orang-orang yang masih belum dikuduskan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita masih hidup dalam keinginan hati kita, maka kita akan
cenderung berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus? Apakah sudahkah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus selama ini, ataukah malah sebaliknya? Ataukah kita hidup dipimpin oleh hati kita sendiri? Sudahkah kita menuruti keinginan Roh Kudus, ataukah menuruti keinginan daging kita? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang telah dikuduskan, seharusnya kita hidup menuruti keinginan Roh Kudus, tidak lagi mengikuti keinginan daging, tidak lagi mengeraskan hati kita kepada Tuhan, tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi, tetapi melainkan hidup di dalam keinginan Roh Kudus, menuruti keinginan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita hidup melayani sesama dengan kasih, lalu apalagi yang menjadi respon kedua kita? Yang menjadi respon kedua kita ialah hidup menurut keinginan Roh, hidup menuruti keinginan Roh. Nah, di ayat yang ke-16 sampai yang ke-22 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memang sudah dikuduskan, kita memang sudah dipisahkan, dikhususkan, baik status kita maupun hidup kita. Namun di dalam ayat ini Rasul Paulus menegaskan bahwa ada perbedaan antara orang yang telah dikuduskan dengan orang yang tidak dikuduskan. Ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ada perbedaan antara orang yang dipimpin oleh Roh dengan orang yang masih menuruti keinginan hatinya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaannya? Yang menjadi perbedaannya adalah orang yang sudah dikuduskan adalah orang-orang yang hidupnya menuruti keinginan Roh, tidak lagi menuruti keinginan hatinya. Sedangkan orang-orang yang masih belum percaya, orang-orang yang masih belum dikuduskan adalah orang-orang yang masih hidup di dalam menuruti keinginan hatinya, menuruti egonya, dan masih melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dikuduskan oleh Allah, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki hidup baru. Kita memiliki hidup baru dan menjadi ciptaan yang baru. Hidup baru seperti apa? Yaitu hidup baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi menuruti keinginan hati kita. Kita tidak lagi mengeraskan hati kita untuk menuruti keinginan keegoan kita. Kita tidak lagi melakukan dosa. Kita tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mengapa? Ya karena Roh Kudus telah memimpin kita.
Kuduslah yang telah memimpin kita, itu di ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh, orang yang telah dikuduskan dipimpin oleh Roh, maka ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan dosa yang melanggar perintah Allah. Kenapa? Karena dia telah hidup kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup menjadi manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Nah, manusia baru seperti apa? Yaitu manusia baru yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9, di ayat yang ke-19 adalah manusia yang dipimpin oleh Roh. Lalu apa perbedaannya dengan orang yang masih belum dikuduskan? Ya, perbedaannya adalah ada di dalam ayat yang ke-20, yaitu orang yang masih belum dikuduskan adalah orang yang masih menuruti keinginannya, orang yang masih egois, orang yang masih hidup di dalam penyembahan berhala, sihir, perseteruan, masih berselisih, masih melakukan keinginan-keinginan duniawi. Jadi itulah orang-orang yang masih belum dikuduskan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita masih hidup dalam keinginan hati kita, maka kita akan cenderung berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus? Apakah sudahkah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus selama ini, ataukah malah sebaliknya? Ataukah kita hidup dipimpin oleh hati kita sendiri? Sudahkah kita menuruti keinginan Roh Kudus, ataukah menuruti keinginan daging kita? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang telah dikuduskan, seharusnya kita hidup menuruti keinginan Roh Kudus, tidak lagi mengikuti keinginan daging, tidak lagi mengeraskan hati kita kepada Tuhan, tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi, tetapi melainkan hidup di dalam keinginan Roh Kudus, menuruti keinginan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-21. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-21. Sekali lagi, surat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-21. Jika sudah menemukannya, kita bersama-sama membacanya. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh,
Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak, Ibu, Saudara, jika minggu lalu kita belajar mengenai peranan roh Allah dalam karya penebusan, maka pada minggu ini kita juga belajar peranan roh Allah dalam karya pengudusan. Dari kejadian akhir-akhir ini mengenai COVID-19, di mana orang-orang yang terkena COVID-19 mereka dipisahkan secara khusus dari antara orang-orang banyak. Tujuannya adalah supaya mereka memperoleh perawatan yang baik. Tetapi tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka juga, orang-orang yang dipisahkan secara khusus ini, yang terkena COVID-19 ini, harus mengikuti arahan dari dokter dengan tujuan supaya mereka memperoleh perawatan yang baik, memperoleh perawatan yang sempurna, hingga pada akhirnya mereka bisa sembuh total dari penyakit COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga dipisahkan secara khusus oleh Allah dari dunia yang berdosa. Tujuannya adalah supaya kita tidak tercemar oleh dosa, melainkan supaya kita hidup di dalam kekudusan sesuai dengan kehendak Roh Kudus, dan kita benar-benar bebas dari dosa. Roh Kudus berperan dalam pengudusan kita. Roh Kudus ini berperan di dalam pengudusan kita sebagai orang yang percaya. Artinya Roh Kudus memisahkan kita dari dunia yang berdosa supaya kita hidup kudus dan layak di hadapan Tuhan, supaya kita kudus. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah setelah kita dipisahkan dari dunia yang berdosa, apakah kekudusan itu hanya sampai di situ saja? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang yang dikuduskan juga kita harus hidup kudus. Kita harus hidup kudus. Tujuannya adalah supaya kita kudus dan layak, benar-benar layak di hadapan Tuhan. Nah, layak di hadapan Tuhan sebagai orang yang dikuduskan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita dikuduskan, lalu bagaimana respon kita? Apa yang menjadi respon kita ketika kita telah dikuduskan? Nah, ada beberapa poin, ada 3 poin penting, ada 3 poin yang perlu kita ingat, yang perlu kita pahami dalam meresponnya, yaitu 1, hidup mempergunakan kesempatan untuk melayani di dalam kasih. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup di dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hidup mempergunakan kesempatan untuk melayani dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memang sudah dimerdekakan, kita memang sudah ditebus, kita memang sudah dikuduskan. Tetapi itu bukan berarti kita bebas mempergunakan kemerdekaan kita, mempergunakan pengudusan kita untuk berbuat dosa. Walaupun kita sudah dikuduskan, walaupun kita sudah dibebaskan, kita tetap tidak akan bisa bebas. Kita tidak akan bebas dari kewajiban kita sebagai orang yang dikuduskan. Kewajiban seperti apa? Yaitu kewajiban untuk hidup saling mengasihi. Di ayat yang ke-13C mengatakan, layanilah seorang yang lain oleh kasih. Ya, layanilah seorang yang lain oleh kasih. Jadi kita itu diwajibkan untuk hidup saling mengasihi. Dan bahkan di ayat yang ke-14 masih ditegaskan bahwa sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita hidup saling mengasihi. Nah, kasih seperti apa? Yaitu kasih seperti kasih Allah kepada kita. Bagaimana Allah mengasihi kita, demikian juga kita hidup saling mengasihi sesama. Kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Nah, contohnya itu kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, lalu mengapa kita harus hidup saling mengasihi? Kenapa kita harus wajib mengasihi? Yaitu karena orang yang mengasihi, ia tidak akan membuat dirinya jatuh di dalam dosa, ia tidak akan membuat orang lain jatuh di dalam dosa, apalagi membinasakan. Itulah sebabnya mengapa kita harus hidup mengasihi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, sudahkah kita hidup saling mengasihi? Sudahkah kita hidup mengasihi sesama? Ataukah selama ini kita hidup sebaliknya? Yaitu kita hidup membenci orang lain, kita hidup dendam kepada orang lain, kita hidup iri kepada orang lain. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jika memang kita masih belum hidup mengasihi seperti kasih Allah kepada kita, seperti mengasihi yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, maka mulai dari sekarang, marilah kita bersama-sama merespon atau mempergunakan kesempatan kita untuk hidup saling melayani, hidup saling mengasihi sesama. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kewajiban kita itu ialah hidup saling mengasihi. Wajib saling mengasihi karena orang yang mengasihi tidak akan membuat orang lain dan membuat dirinya jatuh di dalam dosa dan apalagi jatuh dalam kebinasaan. Dan kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, hendaklah kita hidup saling mengasihi dan melayani satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, setelah kita hidup melayani sesama dengan kasih, lalu apalagi yang menjadi respon kedua kita,
Yang menjadi respon kedua kita ialah hidup menurut keinginan roh, hidup menuruti keinginan roh. Nah, di ayat yang ke-16 sampai yang ke-22 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memang sudah dikuduskan. Kita memang sudah dipisahkan, dikhususkan, baik status kita maupun hidup kita. Namun di dalam ayat ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa ada perbedaan antara orang yang telah dikuduskan dengan orang yang tidak dikuduskan. Ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ada perbedaan antara orang yang dipimpin oleh roh dengan orang yang masih menuruti keinginan hatinya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaannya? Yang menjadi perbedaannya adalah orang yang sudah dikuduskan adalah orang-orang yang hidupnya menuruti keinginan roh, tidak lagi menuruti keinginan hatinya. Sedangkan orang-orang yang masih belum percaya, orang-orang yang masih belum dikuduskan adalah orang-orang yang masih hidup di dalam menuruti keinginan hatinya, menuruti egonya, dan masih melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dikuduskan oleh Allah, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki hidup baru. Kita memiliki hidup baru dan menjadi ciptaan yang baru. Hidup baru seperti apa? Yaitu hidup baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi menuruti keinginan hati kita. Kita tidak lagi mengeraskan hati kita untuk menuruti keinginan keegoan kita. Kita tidak lagi melakukan dosa. Kita tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mengapa? Ya karena Roh Kudus telah memimpin kita. Roh Kuduslah yang telah memimpin kita. Itu di ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh, orang yang telah dikuduskan dipimpin oleh Roh, maka ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan dosa yang melanggar perintah Allah. Nah, kenapa? Karena dia telah hidup kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup menjadi manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Nah, manusia baru seperti apa? Yaitu manusia baru yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9, di ayat yang ke-19 adalah manusia yang dipimpin oleh Roh. Lalu apa perbedaannya dengan orang yang masih belum dikuduskan? Ya, perbedaannya adalah ada di dalam ayat yang ke-20, yaitu orang yang masih belum dikuduskan adalah orang yang masih menuruti keinginannya, orang yang masih egois, orang yang masih hidup di dalam penyembahan berhala, sihir, perseteruan, masih berselisih,
masih melakukan keinginan-keinginan duniawi. Jadi itulah orang-orang yang masih belum dikuduskan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita masih hidup dalam keinginan hati kita, maka kita akan cenderung berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus? Apakah sudahkah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus selama ini, ataukah malah sebaliknya? Ataukah kita hidup dipimpin oleh hati kita sendiri? Sudahkah kita menuruti keinginan Roh Kudus, ataukah menuruti keinginan daging kita? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang telah dikuduskan, seharusnya kita hidup menuruti keinginan Roh Kudus, tidak lagi mengikuti keinginan daging, tidak lagi mengeraskan hati kita kepada Tuhan, tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi, tetapi melainkan hidup di dalam keinginan Roh Kudus, menuruti keinginan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, respon kita juga tidak hanya mempergunakan kesempatan hidup untuk saling mengasihi, dan juga hidup menurut keinginan roh, tetapi juga ada buah yang bisa kita hasilkan dengan respon kita ketika kita dikuduskan, yaitu hidup menghasilkan buah Roh Kudus. Nah, salah satu tanda orang yang telah dikuduskan, salah satu tanda orang yang telah dipisahkan adalah menghasilkan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang seperti apa? Yaitu buah Roh Kudus yang bisa dinikmati oleh orang lain, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Buah Roh Kudus yang hanya ada satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Buah Roh ini adalah bukti bahwa kita telah dikuduskan oleh Allah melalui Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang jadi pertanyaannya saat ini, sudahkah kita hidup menghasilkan buah Roh Kudus? Sudahkah kita hidup menghasilkan buah tersebut? Buah seperti apa? Yaitu hidup menghasilkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, hingga sampai kepada penguasaan diri. Sudahkah kita hidup di situ? Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita memulai hidup kita. Kita mempertanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah hidup di dalam kasih? Apakah kita sudah menghasilkan ke-9 buah roh ini? Apakah kita sudah bisa menguasai diri kita sendiri atau tidak? Nah, karena kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan harus bisa menghasilkan buah roh, karena buah roh ini adalah salah satu bukti bahwa kita memang telah dikuduskan oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Allah melalui karya Roh Kudus, hendaklah kita hidup kudus di hadapannya. Hendaklah kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dan dengan cara yaitu yang pertama tadi, kita hidup menggunakan kesempatan kita untuk saling mengasihi. Yang kedua, hidup menggunakan kesempatan untuk menuruti keinginan roh.
Yang ketiga, hidup menggunakan kesempatan menghasilkan buah roh. Kenapa kita harus demikian? Yaitu supaya kita layak di hadapan Tuhan dan dikuduskan di hadapan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami, di mana kami menyadari bahwa kami adalah orang yang telah dikuduskan oleh Allah, orang-orang yang telah dipisahkan oleh Allah secara khusus dari dunia yang berdosa, supaya tidak tercemar oleh dosa. Dan kami juga Tuhan bersyukur bahwa kami telah memperoleh pengudusan tersebut. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengerti bahwa kami tidak hanya berhenti sampai di pengudusan tersebut, tetapi kami juga harus hidup kudus agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami harus meresponi pengudusan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin.